Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama mari kita panjat dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat melanjutkan materi dari pelajaran pendidikan agama Islam untuk di kelas 6 ini. Dan juga Bapak berharap kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, sehat selalu, jaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anakku sekalian, untuk pertemuan pada kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit materi yang belum kita sampaikan di bab haji dan umrah. Sekarang kita masuk ke ihram. Sekali lagi, sekarang kita masuk ke ihram. Silakan buka buku pendidikan agama Islamnya halaman 16 ya, halaman 16. Ihram ialah berniat untuk memulai manasik haji dan umrah. Khusus untuk ibadah haji, ia dapat dilakukan dengan 3 cara. Ya. Cara yang pertama adalah ifrad. Cara yang kedua adalah tamattu', dan cara yang ketiga adalah qiran. Lalu apa sih arti yang 3 itu? Ifrad, tamattu' dan qiran. Haji ifrad yaitu mengerjakan ibadah haji secara khusus, ya. Mengerjakan ibadah haji secara khusus, tidak didampingi dengan umrah. Orang yang akan mengerjakannya berihram, yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umrah. Ia mengerjakan umrah pada waktu yang akan datang, lalu berihram kembali. Kemudian haji tamattu', ya. Haji tamattu' adalah haji yang dikerjakan umrah terlebih dahulu di musim haji, lalu mengerjakan ibadah haji, ya. Mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu pada saat itu adalah musim haji. Setelah itu baru ia melaksanakan ibadah haji. Keduanya dikerjakan secara terpisah. Orang yang mengerjakan haji tamattu' ini berihram sebanyak 2 kali. Ya, yang pertama berihram untuk umrah, yang kedua berihram untuk haji. Kemudian selain itu ia wajib dikenai dengan hadyun atau sembelihan, ya, atau nanti banyak arti-arti tentang hadyu. Oke. Kemudian haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara sekaligus, bersamaan haji dan umrah. Orang yang akan mengerjakannya 1 kali saja dan berniat untuk, ya, berihram 1 kali dan berniat untuk mengerjakan kedua ibadah tersebut secara bersama. Hanya saja mereka dikarenakan kewajiban membayar hadyu, ya. Mereka ini dikenakan hadyu, yaitu
sembelihan. Oke. Jadi pengertian dari ifrad, tamattu' dan qiran sudah kita jelaskan. Sekarang coba kita masuk ke sunnah ihram ya. Bagi siapa saja yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah ya, tentunya ia harus mempunyai ilmu. Di antaranya ialah ia harus mengetahui apa saja yang boleh dilaksanakan ketika pada saat ihram. Ya, di antaranya adalah bersuci, yaitu mandi dan wudhu. Yang kedua, memotong kuku, menggunting rambut, dan memakai wewangian badan. Ingat, memakai wewangian badan, bukan pada pakaian ihram. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram ini ada aturannya. Yang laki-laki memakai pakaian ihram yang tidak berjahit, berwarna putih, 2 helai. Helai pertama taruh di atas, helai kedua taruh di pusar ke bawah, ya, badan bagian bawah. Adapun untuk wanita, untuk perempuan itu memakai pakaian yang berjahit dan wajib menutup aurat, ya. Wanita atau perempuan memakai pakaian ihram itu yaitu pakaian-pakaian yang berjahit, ya. Ya, mereka boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit dan juga wajib menutup aurat. Kita tahu bahwasanya auratnya seorang perempuan yaitu apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Yang keempat, berniat dengan menyebutkan jenis manasik haji atau umrahnya. Ya, tentunya innamal a'malu binniyat. Ya, berniat dengan menyebutkan jenis manasik haji atau umrah. Ya, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk niatnya, ya, untuk niat umrah yaitu apa? Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Adapun untuk haji ifrad, ya, tadi sudah jelaskan haji ifrad, labbaik Allahumma hajjan, ya, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian untuk haji qiran yaitu apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, jadi sekali lagi untuk haji untuk umrah labbaik Allahumma umratan, untuk haji ifrad labbaik Allahumma hajjan, untuk haji qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, niatnya 2. Oke, yang kelima, memperbanyak bacaan talbiyah selama ihram. Memperbanyak bacaan talbiyah selama ihram. Ini sunnah-sunnah ihram, ya. Yang harus yang harus atau dibolehkan memperbanyak bacaan talbiyah selama ia berihram. Yaitu apa ihramnya? Yaitu talbiyah. Apa itu talbiyah? Yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita ulang sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Adapun untuk laki-laki, ya, kaum laki-laki membaca talbiyah ini dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Ya. Sebaliknya untuk kaum wanita, kaum perempuan itu membacanya dengan suara yang pelan, ya. Sekali lagi, bacaan talbiyah untuk kaum laki-laki adalah dengan suara yang keras. Ya, labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kalau untuk perempuan bacanya yang pelan. Oke. Sampai di situ. Kemudian kita lanjutkan setelah kita mempelajari sunnah-sunnah ihram, sekarang kita masuk ke larangan selama ihram. Ya. Ya, seorang yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji atau umrah, ia harus mengetahui yang pertama tadi adalah sunnah-sunnah, ya. Yang kedua adalah larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat berihram. Di antaranya adalah memakai wangi-wangian. Nah, ini untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, sekali lagi, ini untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencukur dan memotong rambut yang ada di tubuh. Ya, mencukur, memotong rambut yang ada di tubuh itu tidak boleh. Ya, selama berihram orang itu tidak boleh mencukur, memotong rambut yang ada di sekitar tubuh. Tidak boleh. Yang kedua, berburu dan membunuh binatang buruan. Juga tidak boleh. Ya, anak-anak, berburu atau membunuh binatang buruan itu juga tidak boleh. Kecuali binatang-binatang yang sudah jelas yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Kemudian yang 4, mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan, ya, mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan juga tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi, larangan untuk bagi yang berihram tidak boleh mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, memotong kuku tangan dan kaki. Juga tidak boleh. Ini larangan, ya. Memotong kuku tangan dan kuku kaki. Yang keenam, melamar, nikah atau menikahkan. Ya. Seorang laki melamar seorang perempuan ketika masih berihram tidak boleh. Kemudian nikah pada saat berihram juga tidak boleh. Atau orang tua yang menikahkan putra-putrinya juga tidak boleh pada saat berihram. Kemudian yang ketujuh, mencumbu istri dengan syahwat. Yang kedelapan, melakukan hubungan suami istri. Ya, ini larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan pada saat berihram. Kemudian untuk laki-laki ada tambahan 3 poin lagi. Ya, untuk laki-laki ada tambahan 3 poin. Ya, sama larangan juga. Yang pertama, memakai pakaian berjahit. Ya, memakai pakaian berjahit. Selama berihram, laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Di antaranya seperti baju, celana dan sarung juga tidak boleh, ya. Di antaranya seperti itu. Yang kedua, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Berarti kalau pakai sepatu sandal misalkan tidak menutupi mata kaki, berarti boleh. Yang tidak boleh adalah menutupi mata kaki. Yang ketiga, memakai penutup kepala, ya. Penutup kepala imamah, ya, tidak boleh. Kemudian untuk perempuan juga selain dari yang 8 tadi ada tambahan 2. Ya, larangan ada tambahan 2. Yang pertama, memakai cadar. Perempuan ketika berihram dilarang memakai penutup wajah atau cadar. Kemudian dilarang juga menutup 2 telapak tangannya, ya. Menutup 2 telapak tangan juga tidak boleh, ya. Ketika berihram, seorang perempuan atau wanita tersebut tidak boleh menutup wajahnya atau ia memakai cadar, dan juga tidak boleh menutup telapak tangan, ya. Oke, sampai di situ kita lanjut ke hadiyu.
Ya, tadi sudah penjelasan tentang hadyu. Sekarang pengertian dari hadyu. Hadyu menurut bahasa Arab bahwa hadyu adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan. Ya, segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan. Adapun dalam ibadah haji atau umrah, haji yaitu binatang ternak yang dihadiahkan kepada Baitullah di Makkah, ya, kepada Baitullah di Makkah. Yaitu apa? Berbentuk binatang kurban. Seperti apa binatang kurban itu? Seperti unta, sapi, atau kambing, domba dan sebagainya. Nah, selain dari binatang-binatang untuk korban, maka tidak boleh, ya. Yang dianjurkan adalah binatang-binatang yang hanya untuk berkorban. Unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Oke. Atau hadyi juga disebut juga dengan dam. Dam itu adalah denda. Ya, denda. Atau juga hadyi juga bisa disebut dengan nask. Ya, sembelihan. Atau bisa juga hadyi itu disebut dengan fidyah, tebusan. Atau juga hadyi itu disebut juga dengan kafarah, yaitu apa? Penghapus kesalahan. Nah, itu tadi arti dari hadyun, ya. Al-hadyu artinya yang tadi telah disampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke sebab-sebab diwajibkannya hadyu. Ya, sebab-sebab diwajibkannya hadyu. Orang itu akan dikenakan hadyu jika pertama mengerjakan haji tamattu dan qiran. Ya, tadi sudah dijelaskan haji tamattu dan haji qiran. Yang kedua, meninggalkan salah satu wajib haji. Seperti ya, meninggalkan atau tidak mabit di Muzdalifah. Ya. Yang kedua, tidak mabit di Mina. Kemudian yang ketiga, tidak melontarkan jumrah atau melempar jumrah. Kemudian atau yang keempat, tidak melakukan tawaf wada. Maka mereka ini jika melakukan hal-hal ini maka dikenakan wajib hadyu. Kemudian yang ketiga, melanggar larangan-larangan dalam ihram. Tadi larangan-larangan dalam ihram itu ada berapa? Ada 8 umum, yang kemudian laki-laki tambah 3, perempuan tambah 2. Jika salah satunya itu dilaksanakan, maka ia diwajibkan untuk berhadyu. Kemudian yang keempat, mendapat halangan sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik hajinya. Ya, mendapat halangan. Oke, sampai situ kita masuk ke ketentuan pembayaran hadyu. Ya, pembayaran. Setelah ia diwajibkan hadyu, maka ada ketentuan pembayaran hadyu. Ya, diantaranya yang pertama, orang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam pelaksanaan haji, maka hajinya tetap sah. Ingat, catat, orang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam pelaksanaan haji, maka hajinya tetap sah. Tetapi ia wajib membayar hadyu berupa penyembelihan seekor kambing. Ya, ada tapinya. Ia wajib membayar hadyu berupa penyembelihan seekor kambing. Yang kedua, orang yang melanggar salah satu larangan ihram. Ya, ada di sebab wajib, ada salah satu larangan apa? Ihram. Ya, hadyunya dengan menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari ketika
haji dan 7 hari setelah tiba di rumah. Ya, ketika haji dan 7 hari setelah di rumah. Ini pilihan ya, pilihan bagi siapa? Orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram. Yang ketiga, orang yang membunuh binatang buruan. Hajinya apa? Dengan menyembelih binatang yang sepadan. Ya, yang sepadan dengan binatang buruannya. Ya, dengan binatang buruannya. Yang keempat, suami istri yang melakukan hubungan. Ya, suami istri yang melakukan hubungan, hadyunya adalah menyembelih seekor unta atau sapi. Ya, menyembelih seekor unta atau sapi. Ya. Dan haji keduanya tersebut batal. Ya, haji kedua tersebut batal. Ya, suami istri itu hajinya batal. Tetapi mereka tetap wajib menyelesaikan melaksanakan hajinya itu hingga akhir. Kemudian pada tahun berikutnya mereka harus mengulang kembali hajinya. Oke, yang kelima, orang yang sudah berihram untuk haji atau umrah kemudian tidak dapat melanjutkannya karena sakit atau hal lain yang di luar kemampuannya, maka ia boleh melakukan tahallul. Ya, maka ia boleh melakukan tahallul. Apa sih tahallul itu? Tahallul adalah memotong rambut dan selesailah amalan hajinya. Nah, orang ini wajib membayar haji dengan menyembelih kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau dengan berpuasa selama 3 hari. Oke, itu dari ketentuan pembayaran haji. Ya, ada 5 poin harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah cara pelaksanaan haji. Ya, setelah kita tahu sebab diwajibkannya seorang itu diwajibkan mendapat haji, kemudian ketentuan pembayarannya haji, setelah itu kita juga harus tahu cara pelaksanaan haji tersebut. Yang pertama, penyembelihan haji harus dilakukan di tanah haram. Ya, ingat, penyembelihan haji sesembelihan itu harus dilakukan di tanah haram. Lebih utama lagi di Mina. Ya, lebih utama lagi di mana? Di Mina. Kedua, orang yang mengerjakan haji tamattu dan qiran menyembelih haji pada hari raya kurban. Adapun selain mereka, maka dapat melakukan kapan saja. Ya, selain orang yang melakukan haji tamattu atau qiran boleh melakukan haji itu di hari-hari lain. Adapun bagi orang yang melaksanakan haji tamattu dan qiran, maka ia menyembelih pada hari raya kurban. Kemudian yang ketiga, haji dapat disembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang yang dipercaya. Ya, haji dapat disembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang yang dipercaya. Yang keempat dan yang terakhir adalah sembelihan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar tanah haram. Ya, yang terakhir, sembelihan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar tanah haram. Oke, itu penjelasan terakhir dari bab haji dan umrah. Ya, dari bab haji dan umrah. Bagi yang belum atau yang kurang memahami, silakan ditanyakan langsung ke Bapak atau kepada abi uminya
atau juga baca kembali di pelajaran tersebut. Nah, oke. Dari Bapak cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.